Syarat kedua, ibadah harus mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ibadah yang tidak diajarkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadah yang tertolak karena termasuk bid'ah. Definisi bid'ah secara istilah yang paling bagus adalah definisi yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam Al-I'tisam. Beliau mengatakan bahwa bid'ah adalah suatu istilah untuk suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat tanpa ada dalil yang menyerupai syariat ajaran Islam dengan bertujuan untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bawahnya belum. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan bagian dari agama kami, amalan tersebut tertolak. Nah, alhamdulillah. Jadi syarat kedua, ya, syarat pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tuh ingat, syarat kedua, ibadah harus mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap ibadah yang tidak diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang tertolak karena termasuk bid'ah. Nah, kita lihat nih definisi bid'ah. Definisi bid'ah secara istilah yang paling bagus adalah suatu istilah. Jadi istilah untuk suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat tanpa ada dalil yang menyerupai syariat Islam dengan tujuan untuk berlebih-lebihan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada yang jika ada yang mengerjakan suatu amalan dan tidak ada dalilnya, ya kan? Dia justru berdosa, teman-teman. Akan tetapi berdosanya bukan berarti dia keluar dari Islam, ya kan? Kecuali bid'ahnya tersebut sudah tercampur syirik. Misalnya dia melakukan kegiatan yang tidak ada tuntunan, lalu dicampur juga dengan nyembelih kerbau untuk siapa, sunan siapa atau kiai siapa. Nah, itu tercampur syirik tuh, ya kan? Dan bid'ah itu, teman-teman, ya, ini ajaran yang dibuat, maksudnya gini, cara dalam beribadah yang dibuat-buat tanpa ada dalil. Dan gimana sih cara kita merumuskan bid'ah itu? Sebenarnya caranya mudah kok. Ada rumusnya sebenarnya kalau kita mau melihat sesuatu perkara ini bid'ah atau bukan. Pertama nih, kalau mau dicatat boleh ya. Jadi ada 3 rumus cara mengetahui sesuatu itu perkara bid'ah atau bukan. Yang pertama, kita lihat apakah Rasulullah SAW mampu melakukannya. Waktu hidup Rasulullah SAW mampu nggak melakukannya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada kondisi yang menuntut Rasulullah SAW melakukannya? Jadi kondisinya tepat atau enggak nih? Itu yang kedua tuh. Jadi yang pertama, apakah Rasulullah SAW mampu melakukan perkara tersebut? Nanti kasih contoh biar nggak bingung. Yang kedua, apakah ada kondisi yang menuntut Rasulullah SAW melakukannya? Jadi kondisinya tepat atau enggak nih? Dan yang ketiga, apakah ada riwayat atau kabar atau persetujuan bahwa Rasulullah SAW melakukannya atau para sahabat melakukannya dan Rasulullah SAW ridho akan perbuatan tersebut, ya kan? Karena sunnah tuh begitu, perkataan, perbuatan, persetujuan dari Rasulullah SAW. Jadi seperti gini, kisah Bilal. Bilal, aku dengar suara terompahmu di surga. Amalan apa yang kamu kerjakan? Rasulullah SAW nanya sama Bilal tuh. Berarti kan amalan baru kan? Terus apa dijawab Bilal? Iya, aku setiap habis wudhu, aku mengerjakan sholat 2 rakaat. Nah, Rasulullah SAW tahu dan
menyetujui perbuatan tersebut. Makanya itu nggak jadi bid'ah, karena Rasulullah SAW tahu dan setuju. Dan kita udah catat ya 3 tadi ya. Sekarang kita masuk ke contoh. Contohnya gini misalnya, contohnya membaca Al-Fatihah untuk orang meninggal. Ya ini contohnya nih. Banyak kan tentunya di masyarakat kita yang seperti itu membaca Al-Fatihah untuk orang meninggal. Kita semua tahu surat Al-Fatihah adalah surat yang agung, Ummul Kitab, di mana surat itu ada komunikasi antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya ketika sholat, ya kan? Surat pembuka, rukunnya sholat, agung banget ya, Masya Allah, ya kan? Sekarang kita bedah membaca Al-Fatihah ketika untuk orang meninggal. Kita bedah nih. Yang pertama, apakah Rasulullah SAW mampu melakukan itu? Baca surat Al-Fatihah? Ya tentu mampulah. Yang dikasih wahyu gitu loh. Jadi nggak ada alasan Rasulullah SAW nggak mampu melakukannya. Mampu yang pertama. Yang kedua, apakah ada kondisi yang menuntut Rasulullah SAW untuk mengerjakannya? Untuk membaca Al-Fatihah untuk orang meninggal. Kan banyak perang-perang. Ya kan, para sahabat meninggal, bahkan mati syahid loh. Sahabat Nabi, mulia sahabat Nabi. Mati syahid mulia juga. Bisa nggak Rasulullah SAW membaca surat Al-Fatihah untuk mereka semua? Bisa. Kondisinya ada, Rasulullah SAW mampu. Dan yang ketiga, apakah ada riwayat atau kabar atau persetujuan bahwa Rasulullah SAW setuju dan melakukannya atau melakukannya? Ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada dan Rasulullah SAW bisa, terus kita ngapain ngerjain? Contohnya nggak ada dari beliau, tuntunannya nggak ada. Agama ini udah sempurna, bro. Itu kaidahnya 3 itu. Kita masukin aja ke yang lain. Kan ada yang bilang gini, atau gini deh contohnya, ya kan, baca Yasin untuk tahlilan 7 hari, 8 hari, berapa hari? 7 hari, 40 hari, 100 hari. Bisa nggak Rasulullah SAW baca Yasin tuh 7 hari, 40 hari? Bisa. Ada nggak kondisi tahlilan? Ya kan banyak yang meninggal, istrinya pun meninggal, cucu anaknya meninggal. Bisa nggak bikin 7 hari, 40 hari, 100 hari? Bisa. Dikerjain nggak? Atau ada contoh nggak? Atau ada persetujuan nggak? Nggak ada. Terus kita yang nggak dijamin masuk surga merasa ini kan baik, bro. Ini kan boleh. Kita nggak dijamin masuk surga. Nggak ada WA dari langit, broadcastan dari langit bilang selamat antum masuk surga, bebas ngakuin apa saja. Nggak ada. Dan kita merasa lebih baik dalam beribadah. Kalau kita berani bilang, ini kan baik, berarti kita bilang apa? Syariat Nabi Muhammad SAW belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Karena syariat baca Fatihah atau tahlilan ini nggak masuk di dalam situ. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala bilang apa dalam surat Al-Maidah, surat kelima ayat 3. Yang Anda bacain. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya surat Al-Maidah surat kelima ayat ketiga. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Telah kucukupkan untukmu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agamamu. Ayat ini turun terakhir-terakhir ketika Nabi Muhammad SAW menjelang wafatnya. Karena apa? Masa penugasan beliau telah selesai. Dan para sahabat menangis ketika mendengar ayat ini. Karena mereka ngerti. Kalau ayat agamamu telah kusempurnakan agamamu. Sesuatu yang udah sempurna, berarti yang diutus mau diangkat, mau diambil. Para sahabat nangis. Kita di sini mah nggak apa-apa, ini kan baik, bro. Dan teman-teman harus pahami, ini merupakan bantahan buat orang-orang yang selalu bilang, nggak apa-apa, ini kan boleh, ini kan baik, ya kan? Dan kita katakan kepada mereka, man istahsana faqad syara'ah. Barang siapa yang telah menganggap baik, sungguhnya dia telah membuat syariat. Ya kan? Karena kalau kita mau mensyariatkan sesuatu, harus pakai dalil. Dalil dari Al-Quran dan hadis.
Bukan dari katanya si ini, katanya si itu, ini kan baik. Kalau kita bilang sesuatu itu baik, ya kan? Ini nggak jelas nih jadinya nih standar kebenarannya nih. Ya kan? Baik menurut kamu belum tentu baik menurutku. Ya nggak? Setuju nggak? Kayak misalnya gini, dua orang. Satu sakit diabetes, satu atlet lari. Itu kalau konsumsi karbohidrat lain tuh. Kalau atlet lari harus sebanyak-banyaknya mungkin bisa berkilo-kilo tuh makan roti, nasi, tepung. Karena dia mau maraton nih. Apa istilahnya carbo loading. Tapi kalau orang sakit diabetes dijauhin tuh. Nggak sama kan standarnya. Bendanya sama. Makanya ini standarnya kalau standarnya cuma baik menurut Anda atau menurut si ini, si Ustadz, si Pak Haji, si Habib. Nggak bisa. Standar itu harus Al-Quran dan hadis. Mudah. Dan Islam itu mudah. Kadang hal-hal perkara bid'ah yang bikin sulit. Kayak tahlilan, anak kasih contoh nyata nih. Terjadi di lingkungan anak juga. Apa yang terjadi? Ada yang meninggal, terus datang keluarga dari daerah, menginap, sedangkan di situ keluarganya orang nggak mampu, ya kan? Harus kasih makan pagi, siang, malam, terus harus bikin acara sampai ngutang-ngutang puluhan juta. Padahal syariat dalam Islam gimana kalau ada yang meninggal? Yang datang sebentar, bawain makanan, pergi lagi menghibur, terus pergi lagi, nanti datang lagi sore menghibur, pergi lagi. Ini kan terbalik malah. Yang lagi sedih, yang lagi nangis-nangis, itu ngupas bawang sambil nangis tuh. Bukan karena bawangnya yang pedas, tapi kepikiran juga sama yang meninggal, ya kan? Yang gelar karpet sambil nangis tuh. Orang-orang mikirnya, nggak apa-apa, ini kan sedekah buat yang meninggal. Itu kan menurut kamu. Kita ibadah menurut sesuai tuntunan. Ya kan? Jadi bukan asal-asalan gitu. Jadi agama itu sesuai Al-Quran dan hadis. Dan mudah kok. Kasih contoh lagi. Ini biar agak jelas, agak panjang sedikit, nggak apa-apa ya. Dan kita kalau ada yang lihat orang yang pelaku bid'ah, bukan kita tunjuk, kita marah-marahin, tapi kita dengan santun, dengan senyum. Mungkin dia nggak tahu, mungkin dia cuma ikut-ikutan, mungkin dia memang nggak ada ilmunya, tapi kita bukan dengan muka muka masam, muka galak. Enggak, orang yang menuntut ilmu, para penuntut ilmu, orang yang mengaku belajar syariat Islam, hatinya lembut, bro. Datengin, bilang dengan senyum, Mas maaf, ini kan tidak sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Sebaiknya ditinggalkan karena syariat Nabi dalam Islam begini, 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 gitu. Bukan dengan, hei kau pelaku bid'ah, bubar. Enggak kayak gitu. Karena mereka bisa aja nggak tahu, cuma ikut-ikutan. Dan yang ngajakin dari awal mungkin udah meninggal. Dan kita nggak mau kan diperlakukan seperti itu, dibikin malu di depan orang. Misalnya ada yang lagi tahlilan, kita datang kita bubarin gitu. Nggak boleh. Kita nasehatin, maaf saya nggak bisa datang karena syariat Islam begini, begini, begini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita cuma bisa nyampein kalau Allah beri hidayah, dia berubah, alhamdulillah. Kalau enggak, ya doakan semoga dia berubah. Karena kita mampu cuma gitu. Bukannya kita malah jadi bermulut tajam, bermuka masam. Kita harus seperti seorang ibu yang melihat anaknya berbuat salah. Bukannya kita malah makin kasar. Kita ini berusaha mengajak orang-orang yang nggak tahu buat belajar, buat sama-sama, buat masuk surga sama-sama. Bukan biar ini surga punya gue sendiri, lu rasain lu ngerjain kayak gitu, nggak ada manfaatnya. Teman-teman sadari gini, para pelaku bid'ah, mereka berpikir apa? Mereka berpikir dapat pahala. Tapi ternyata apa? Sebagaimana hadis dari Nabi Muhammad SAW yang tadi Hisam bacakan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa roddu. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan bukan dari bagian dari agama kami, amalan tersebut tertolak. Kalau tertolak nggak diterima. Nabi Muhammad SAW yang bilang sesuai apa? Nih, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim nomor 1718. Teman-teman bisa baca tuh, bisa cari sendiri nih hadisnya, benar apa enggak. Dan yang bilang Nabi Muhammad SAW bukan ana.
Kalau nggak suka sama hadis ini, protes sama Nabi Muhammad SAW. Jangan protes sama ana. Dan Nabi Muhammad SAW apa? Tidak berbicara dengan hawa nafsu. Semua adalah wahyu. Dan ini adalah wahyu, teman-teman. Kita adalah manusia, kita adalah hamba Allah. Kita nurut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Bukan protes. Betapa banyak orang yang protes. Ya kan? Kadang beda pendapat karena beda pendapatan. Kasih contoh lagi nggak? Udah ya, insya Allah paham ya. Dan banyak juga orang yang salah paham sebenarnya mengenai gini. Ada yang bilang gini, ya udah, kalau kayak gitu pesawat bid'ah dong. Nggak ada zaman Nabi Muhammad SAW. Tadi kita udah punya 3 rumus loh. Bisa masukin tuh rumus tuh tadi juga tuh. Ada yang bilang juga gitu, mobil bid'ah dong. Apa jawaban kita? Senyum dulu. Jangan kita langsung ketus. Langsung dalil kasih Quran. Jangan, senyum dulu. Bro, sabar bro. Kita kan sama-sama penuntut ilmu. Kita harus, kalau memang ada sesuatu kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus terima. Ya kan? Kita harus ini, jangan wah ini bid'ah. Ya kan? Kita sabar, mau kita Bapak pergi aja kalau nggak suka, ya udah pergi. Minimal kita udah nyampein. Dan balik lagi ke yang tadi. Pesawat bid'ah, mobil bid'ah, bener nggak tuh? Coba Anda tanya. Itu orang-orang yang di kepalanya bingung tuh. Padahal dalilnya jelas, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan bagian dari agama, amalan tersebut tertolak. Terus ada juga yang bilang gini, ada yang bilang, ya udah kalau gitu lo pergi haji aja naik onta sana, gak usah naik pesawat, dibilang gitu. Ini, karena Nabi Muhammad SAW pergi haji naik onta. Anda minum dulu ya. Kalau bahas kayak gini agak semangat jadinya. Bismillah. Karena Anda sering ngadepin orang-orang kayak gini juga. Ya memang harus disenyumin, nggak usah dimasukin ke hati gitu. Apa? Kalau ada yang bilang gitu, ya udah lu sana pergi naik onta sana ke Arab. Apa jawaban kita? Pergi ke Arab, apakah ibadah? Anda tanya. Naik pesawat ibadah nggak? Bukan. Ibadahnya pas kita mulai berniat pakai kain ihram, tawaf tuh ibadah tuh. Tapi kalau naik pesawat, ya kan, bukan ibadah. Sederhana kan? Kalau kita mau meletakkan hawa nafsu kita lebih rendah dibandingkan dengan ilmu, dibandingkan dengan Al-Quran dan hadis, mudah kok mencernanya. Yang jadi masalah, kadang mayoritas orang berpendapat lain dan dia cari aman. Teman-teman, di standar kebenaran itu bukan ngikuti kebanyakan orang. Kita akan jadi terasing bila kita mengikuti Al-Quran dan hadis dan siap-siap terasing. Karena mayoritas bakalan melakukan hal yang berbeda. Dan kita harus memegang akidah kita, agama kita, keyakinan kita, seperti menggenggam bara api. Berat, panas, sulit. Karena akan ada yang narik-narik kita ke perbuatan itu, baik dari keluarga, mertua, atau tante, atau nenek. Pegang terus akidahmu. Jangan kasih kendor. Iya kan? Karena apa? Kita kalau sekali ridho akan keseret terus tanpa kita sadari kita udah jauh dari agama lagi, dari akidah yang benar. Iya kan? Apa kita mau seperti itu? Iya kan? Nggak mau pasti. Makanya moga-moga Allah jaga, apalagi di Indonesia, teman-teman. Banyak sekali perbuatan-perbuatan seperti ini. Dan apa ya? Syarat pakai dalil ini penting banget. Dan anak kasih tahu ya, ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sunnah, fardu itu banyak banget. Sampai ada buku 1000 amalan sunnah sehari-hari, bukan sebulan, sehari-hari. Teman-teman bisa lihat di Tokopedia, ya di marketplace lah. Itu bisa sehari-hari 1000 amalan. Yang 1000 sunnah ini yang ada dalilnya aja belum tentu kita bisa kerjain semua tuh.
Ana angkat jempol kalau kita bisa kerjain semua. Dari semenjak bangun tidur tuh bersiwak segala macam tuh ada. Kenapa kita fokus sama yang nggak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW? Ana tanya, betapa banyak orang yang mengerjakan perbuatan yang nggak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika yang ada sunnahnya, nggak usah tuh bro, nggak penting. Ada, ayo kita ini mengerjakan ini setiap malam Jumat ini baca ini. Tapi ketika apa? Ketika Nabi Muhammad, ketika bro, pelihara jenggot tuh sunnah loh. Itu kan cuma sunnah. Bayangkan, begitu mudahnya dia mengatakan seperti itu, teman-teman. Iya kan? Karena apa? Karena dia menggampangkan dan mengikuti hawa nafsu tuh. Padahal Nabi bilang apa? Tertolak. Makanya penting bagi kita buat belajar terus. Dan kita harus ikhlas. Kalau ada datang dalil dari Al-Quran dan hadis, kita harus tunduk. Karena itu adalah kebenaran. Dan dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengadang-adakan suatu perkara dalam urusan kami, maka amalannya tersebut tertolak. Ini salah satu dalil yang lain. Fahuwa rodu, semua rodu tertolak. Sesuatu yang tertolak, apa coba teman-teman? Gak ada manfaatnya, malah apa? Mendapatkan dosa. Sesuatu yang kita bikin acara nih, gak ada tuntunan. Setiap malam apa, lalu kita berpikir, udah keluar uang, tenaga, wah ini pahalanya besar nih. Dan ketika meninggal ternyata tidak, kita dikasih tahu gak ada tuntunannya masih ngeyel. Meninggal bawa dengan amalan-amalan tersebut. Berujung dosa tuh kalau kita gak bertobat sebelum meninggal tuh teman-teman. Makanya semua amalan tersebut kita harus landaskan dengan dalil. Dan amalan bid'ah gak ada manfaatnya. Karena perbuatan bid'ah dapat membahayakan pelakunya karena bid'ah termasuk maksiat. Walaupun pelaku bid'ah nganggapnya apa coba Anda tanya? Ibadah kan? Cara mendekatkan diri kepada Allah kan? Ya enggak? Sekarang Anda tanya, pelaku maksiat sama pelaku bid'ah, mana yang lebih gampang bertaubat secara teori ya? Secara teori. Mana yang lebih gampang bertobat? Aku maksiat lebih gampang bertobat secara teori. Kenapa? Karena dia tahu salah. Anda tanya, ada orang perokok, ya kan? Dia tahu nih rokok tuh maksiat nih. Mungkin nggak dia dia tahu nih salah nih. Iya nih, dinasehatin sama istrinya. Pak sudah pak, jangan ngerokok pak. Ini kan bisa batuk, bisa kanker. Kira-kira dia bakal bilang apa? Enggak, ini bagus buat kesehatan. Enggak, iya nih, papa mau berhenti. Gimana caranya? Bantuin dong, mah. Ya kan? Tuh, kayak gitu tuh. Dia bakal bilang gitu. Dan dia juga gak bakal bilang, mama, kita ngerokok bareng yuk. Nah, ayo kita ngerokok berjamaah yuk. Nih papa beli 2 slop nih, kita ngerokok bareng-bareng. Nggak ada tuh. Pelaku maksiat pasti tahu itu salah. Sekarang, pelaku bid'ah coba. Mas, maaf mas, ini tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Kira-kira apa yang dibilang? Ini ibadah bro, lu nya aja, jangan sok bener lu nya ekstrim. Baru belajar, anak kemarin sore baru belajar, tahu apa? Kayak gitu kan? Dan dia merasa apa? Lebih soleh, lebih bener. Pelaku maksiat lebih gampang. Minum Homer nih, iya nih salah nih, udah gue bertobat lah. Ini salah nih. Gak bakalan dia cekokin anaknya semua. Tapi pelaku bid'ah coba, dia ajak, dia share tuh ke semua WhatsApp grupnya. Dia ajak ponakannya, kakeknya, anaknya yang sampai bayi diajak semua. Dia ajak tetangganya yang gak ngerti, semua diajak sama dia. Kalau dia punya kekuatan, dia minta uangnya dari anak-anaknya. Kirim uang ke kampung, kita mau bikin ini. 1.000 hari. 3.000 hari. Ya kan? Mau bikin 40 hari, kirim uang. Ada karyawan anak pak, pinjam duit mau ngapain? Mau kirim uang ke kampung buat apa? Ada acara 100 hari. Loh, kan begini, Anda jelasin. Ya tapi gimana pak, orang kampung pada datang ke rumah pada ini. Nah itu tuh.
Karena mayoritas, akhirnya dia ngalah tuh. Anda bilang nggak bisa. Mendingan uangnya dipakai buat sedekahin atas nama ibunya, ya kan? Atau apa, kan gitu. Daripada bikin ibadah-ibadah yang nggak ada tuntunan. Atau beliin makanan bagi-bagi ke warga. Maaf, ini nggak ada acara 100 hari. Kita bagi-bagi makanan aja, makan bersama. Nggak apa-apa. Nah, jadi untuk malam ini harus dipahami nih, ini 2 poin penting. Dan semoga bisa diterima. Dan kita harus buang jauh-jauh hawa nafsu, teman-teman. Syahwat. Dan yang dulu kita sering melakukannya, ya, bertobat. Dan nggak mudah bertobat dari berbuat bid'ah ini. Karena seperti tadi, kalau berbuat, kalau misalnya babi, minuman homer, gampang tuh kita, nggak mau, Anda nggak mau. Tapi kalau berbuat, nggak apa-apa deh. Kan sambil zikir juga, sambil ini juga, makan-makan juga. Enggak. Semoga Allah jaga teman-teman dari para pelaku. Dan para pelaku bid'ah ini, kita tidak hukumi mereka langsung kafir, ini sesat ini. Enggak. Kita ajak mereka, kita kasih tahu sebagaimana kita dulu belum tahu dan sekarang udah tahu. Dan bertekad tuh. Dan pakai 3 rumus tadi. Bisa gampang, apalagi kita masukin ke rumus itu. Bisa semua kok, insya Allah. Ya kan? Dan Islam, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang tadi, sudah sempurna. Ada nggak sesuatu di atas kesempurnaan? Nggak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membuat apa ya, urat di dalam tubuh kita, mengalir darah-darah, saraf di kepala kita dengan susunan yang berbagai macam dan bertumpuk, segitu rumitnya mengatakan Islam sudah sempurna. Masa kita yang nggak tahu apa-apa, yang nggak tahu besok masih hidup atau enggak, mau bilang lebih baik, lebih sempurna? Nggak bisa. Siapa kita ya kan? Moga Allah mudahkan untuk menerima apa ya, kebenaran seperti ini. Karena nggak banyak orang yang mudah menerima seperti ini. Apalagi yang sudah terbiasa berpuluh-puluh tahun. Walaupun yang mengatakan, ayo ini amalan begini-begini. Kita tanya sama dia, ini dalilnya mana, Al-Quran mana, apakah Nabi Muhammad SAW setuju? Dan mereka biasanya kalau mau dihubung-hubungin, mau cari-cari dalil, kadang disambung-sambungin aja. Padahal sih nggak nyambung. Merekanya aja di kepala mereka aja rasanya nyambung. Nggak nyambung. Dalilnya kan begini bro, gini, gini, gini. Ya dikiasin sama gini, nggak bisa. Kita ikuti sama para ulama dulu. Anak kasih contoh misalnya gini. Misalnya teman-teman sekolah nih ya, ingat gak dulu zaman SD? Nah ada namanya senam SKJ berapa? 87, 88 tuh. Ketahuan banget tuanya nih ya. Lalu dipilihlah seorang guru olahraga untuk berdiri di depan. Dan dia memimpin senam, ya kan? Memimpin senam. Semua gerakan senam, ini ibaratnya satu sekolah nih ada 200 orang lah. Atau ya 200 orang lah. Berdiri dengan jarak sebadan-sebadan lah, maksudnya satu social distancing lah masing-masing ya kan, jarak semeter masing-masing. Dan dipimpin senam nih. Guru olahraga bilang, ikuti gerakanku ya. Dan semua mengikuti gerakannya secara sama. Bayangin, kalau misalnya ada yang melakukan gerakan yang berbeda, bakalan ketahuan nggak? Dan disetujui nggak sama gurunya? Nggak bakal disetujuin. Karena sudah dicontohin. Kita tinggal ngikutin. Misalnya, jadi paham kan? Kalau dikasih contoh, udah tinggal ikut. Kita tinggal menyesuaikan. Kita bukan pembuat syariat. Kita adalah pelaku. Kita adalah yang diperintahkan oleh syariat. Kita bukan pembuat syariat. Kita nggak ada hak menambah syariat, nggak ada. Kita hanya tunduk dan patuh kepada agama, kepada Al-Quran dan hadis. Dan Islam sudah sempurna. Padahal kita Islam tuh mudah. Tinggal sami'na wa ta'na. Kita dengar dan kami patuh udah. Dan gak berat kok. Yang berat tuh yang nambah-nambah tadi. Yang 7 hari, 40 hari, 100 hari. Berat gak? Berat sampai ngutang-ngutang, bayangin. Iya kan? Nah, jadi sebagai kesimpulan untuk malam ini,
Setiap ibadah harus harus ikhlas dan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan apabila ibadah tersebut dimasuki kesyirikan, maka ibadah tersebut akan batal. Jadi sekarang kita paham ada syaratnya ibadah dan ibadah itu tidak boleh dimasuki oleh kesyirikan. Agar ibadah tersebut akan bermanfaat buat kita. Dan Allah akan menerima ibadah yang benar-benar disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Baik, untuk malam ini kita selesaikan pembahasan sampai di sini. Kita lihat di sesi diskusi ya. Jadi gini, dan Anda sampaikan, jika sesuatu kebenaran, kita patuh dan tunduk sama dalil. Kalau ada ustadz, ada kiai, ada habib bilang begini begitu, tapi bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, jangan ikutin teman-teman. Dan Anda nyampaikan di sini bukan buat ikut sama Anda, bukan. Ikut kepada Al-Quran dan hadis. Patuh kepada Al-Quran dan hadis. Anda cuma nyampein. Kalau Anda bertujuan cuma agar pada ngikutin Anda gitu, nggak ada faedahnya. Dan nggak bermanfaat apa yang kita pelajari ini. Kita harus mempunyai belajar ini tujuannya harus ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapat ilmunya, ingin beribadah lebih baik lagi, ingin ibadah kita diterima. Ya kan? Nah, benar. Jadi pelaku maksiat itu ya secara teori mudah bertaubat, walaupun sebenarnya banyak juga pelaku maksiat yang sudah bertaubat. Karena apa? Aduh, kayak misalnya ada yang kerja di tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dia bilang, "Ya nanti yang ngasih rezeki siapa?" Nah, itu sulit juga tuh bertobat tuh, dan setan senang. Dia senang tuh. Padahal kita disuruh apa? Kita disuruh bersegera, teman-teman. Bersegeralah kita, jangan sampai menyesal. Nih, Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah berkata, angan-angan terbesar orang-orang yang telah mati di alam kubur mereka adalah hidup sesaat untuk meraih taubat dan amal soleh yang luput dari mereka. Sedangkan orang-orang yang masih hidup di dunia ini justru menyia-nyiakan waktu hidup mereka sehingga umur mereka habis percuma dalam kelalaian. Bahkan sebagian mereka ada yang menghabiskannya untuk bermaksiat. Tuh. Yang di dalam kubur tuh merengek-rengek ingat balik ke dunia untuk mengerjakan amal soleh yang ketinggalan. Sedangkan yang di dunia berlalai-lalai, bahkan melakukan maksiat, coba itu. Padahal akan dipanggil tuh. Waktu kita akan ditanya tuh. Diajak ke kajian berat, ya kan? Makanya kita ya harus sabar. Sesuatu itu nggak mudah, dan bagi teman-teman yang sudah mengerti mengenai bid'ah, mengenai syarat diterimanya ibadah, mesti dakwahin tuh. Kalau kita memang sayang sama orang-orang yang kita sayangin, sayang sama orang tua, sayang sama adik, walaupun pada akhirnya kita dimusuhin, tapi dengan kata-kata yang baik, dengan sopan, mungkin bisa sistem hit and run. Jadi sekarang nyampein, habis itu baik, habis itu sampein lagi, kayak main layangan, tarik ulur, jangan narik terus. Kalau narik terus nanti putus. Ya, jadi pelaku maksiat. Merokok itu juga makruh. Nah, merokok. Ini mengenai rokok nih ya. Sekarang Anda tanya, rokok itu dosa atau enggak? Kalau dosa, anggaplah misalnya teman-teman ada yang anggap dosa kecil. Dosa kecil, kalau dilakuin terus-menerus, kira-kira jadi dosa besar enggak? Dosa besar. Sebagaimana gunung apa? Gunung gede, itu dimulai dari batu kecil. Lama-lama jadi gunung. Begitu juga dengan dosa kecil. Lama-lama jadi dosa besar. Dan apakah itu yang kita mau bawa? Padahal banyak dalil yang mengatakan kita nggak boleh membahayakan diri kita. Rokok itu membahayakan diri loh. Dan hawa nafsu loh, bayangin. Ada yang bisa nggak ngerokok. Kenapa yang ngerokok harus ngerokok terus? Biasa aja nggak ngerokok juga. Anda nggak ngerokok biasa aja. Nggak bikin keren juga, enggak. Cuma iklan rokok aja itu.
Dan para pemilik perusahaan rokok, banyak kok yang bilang dia nggak ngerokok, dia cuma nikmatin keuntungannya aja buat foya-foya. Karena kebanyakan ya begitu. Hmm? Ada di YouTube, teman-teman lihat. Pengakuan pemilik rokok bahwa dia nggak ngerokok. Teman-teman lihat deh. Dan yang ngerokok siapa? Orang-orang nggak mampu. Karena apa? Karena nganggep remeh. Bahkan banyak ustadz, kiai, jangan diikutin tuh kalau yang ngerokok-ngerokok gitu. Karena apa? Di depan orang loh ngerokok. Berarti kan dia berbuat dosa di depan orang. Kita nggak mau, kalau ada kita nasehatin. Kalau dia masih begitu ya berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Kita cari, dan memang nyari apa ya, nyari guru tuh nggak mudah, teman-teman. Cari yang benar-benar ngikuti Al-Quran dan hadis, dan referensi dari ustadz yang ngikuti Al-Quran dan hadis. Nggak bisa dari pendapat kita sendiri, kita nggak tahu. Ini lurus apa enggak kita nggak tahu. Karena akidah tersembunyi. Ada yang ketahuan nggak tauhidnya dalam hati, teman-teman? Ada yang lihat? Nggak ada. Nggak ada yang lihat. Ya kan? Nah, bagaimana menyampaikan kepada orang tua tentang ibadah yang tidak ada tuntunannya, seperti pengajian 7 hari karena sudah. Kalau pengajian 7 hari memang tujuannya buat orang meninggal, memang nggak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Dan mengadakan pengajian 7 hari gitu, 8 hari, nggak ada tuntunannya. Ngaji ya ngaji aja tiap hari ya kan. Kalau mau bikin kumpul keluarga tiap 7 hari, bukan urusan agama kalau kumpul keluarga kan. Dan kalau misalnya kumpul keluarga terus diisi ada ceramah ustadz atau misalnya ada latihan baca Quran, kan lebih afdol daripada kumpul ngaji sama-sama. Caranya gini, kadang ini tips dan trik ya. Ini Ana share ya. Mudah-mudahan orang-orang yang pernah Ana lakukan tips dan trik ini nggak tahu dan mereka maklum gitu ya kan. Contohnya gini. Ini contoh yang lain aja ya. Gini, kalau misalnya ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat dan dia kerjakan, itu bisa jadi karena dia nggak tahu, dan mereka butuh solusi, teman-teman. Kita jangan cuma bilang nggak boleh dan nggak kasih solusi, salah. Anak kasih contoh gini, ini sederhana nih. Gimana ya? Ini bocoran nih. Jadi kalau misalnya ada yang rumahnya sering dipajang foto-foto, foto-foto ustadz kah, foto-foto habib kah, foto-foto kiai kah, dengan pikiran, wah nanti biar berkah rumahnya ini. Ini nggak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Dan banyak larangan memasang foto-foto di dalam rumah karena malaikat gak mau masuk. Caranya gimana? Beliin wallpaper. Pasang wallpaper, udah gak mau pasang foto tuh. Wallpaper yang bagus, jadi mereka sungkan tuh buat maku. Itu contohnya. Itu kasih solusi tuh. Misalnya tadi pengajian 7 hari, ganti tuh. Ya udah gini aja, kita nggak usah ngaji tapi panggil ustadz, nanti kita perbaiki baca Qur'annya, gantian. Nanti yang paling cepat, paling bagus dapat hadiah. Dan kita mesti siap tuh, kalau kita ingin orang tua kita berubah, kita harus siap keluar uang, kita harus siap keluar tenaga, kita harus siap lebih susah. Karena hidayah itu Allah yang kasih, tapi kita bisa jadi pintunya. Dan bila kita, dan apa teman-teman? Ini satu yang paling penting. Bakti terpenting, bakti terbaik seorang anak kepada orang tuanya adalah menjadi pintu hidayah buat orang tuanya. Bukan cuma sekedar kasih makan, bukan cuma sekedar nganterin ke mall, bukan cuma sekedar apa ya, nemenin ngobrol di sore hari, enggak. Tapi jadi pintu hidayahnya. Karena kalau ke mall gampang, tapi jadi pintu hidayah nggak mudah. Dimusuhin, dibilang ekstrim, dibilang sesat, dibilang menyimpang, dibilang anak kemarin sore tahu apa kau. Kau udah menyelisihi kakek nenekmu, nenek moyangmu kau udah menyelisihi. Malu semua nenek moyangmu sama kau. Ya kan? Dan tetap tegar, sabar. Jangan kita balas dengan hujatan lagi. Karena bukan itu akhlak seorang muslim. Ya kan? Berhati-hatilah karena ini perkara yang agak-agak apa ya? Sensitif. Ya kan? Jadi gitu. Semoga bermanfaat ya pertemuan malam ini.
Teman-teman juga add ya IG The Habaib ya, karena banyak konten-konten. Teman-teman bisa share-share juga. Terus kita juga alhamdulillah ada thehabaib.com, di situ ada doa-doa apa terhindar dari syirik, ada sirah nabawi. Jadi ada kisah Nabi Muhammad SAW, lalu ada akidah di situ, bagaimana memahami takdir dan lain-lain. Banyak, insya Allah kita tambah terus setiap harinya, dan artikel-artikelnya atau Instagramnya boleh di-share, Facebooknya juga ada gitu. Karena apa? Barang siapa yang memberikan contoh kepada orang lain dan orang tersebut melakukan ibadah tersebut, maka dia akan dapat pahala semisalnya tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan. Hadis Nabi Muhammad SAW. Kita cuma jadi pintu ini aja, cuma share berapa lama sih kita share? Dan kita mengharapkan lurusin niat tuh. Ikhlas karena Allah, bukan karena pengen terkenal, bukan karena pengen terlihat soalim. Dan moga Allah mudahkan semua ya. Baik, pertemuan untuk malam ini insya Allah sampai sini. Maaf agak panjang sedikit karena biar pembahasannya selesai dan nggak ada yang salah paham. Semoga paham ya. Kalau ada yang nggak paham bisa ketik di chat atau bisa DM di Instagram atau Facebook biar kita bisa diskusi lah. Baik, boleh. Semua boleh di-share, halal di-share, nggak usah pakai izin kok. Di-share ke teman, ke keluarga, dan bayangin, kadang kita share, atau kajian ini kan kadang suka ada YouTube-nya. YouTube-nya boleh di-share juga, karena kadang gini, kadang kita nggak bisa ngomong nih, kita nggak bisa nyampein, tapi mungkin dari orang lain bisa disampaikan, bisa dimengerti, dan kadang kayak gini, anak pernah ketemu teman anak nggak pernah ketemu, cuma online doang. Ketemu katanya udah pakai baju takwa, udah ini sholatnya udah masya Allah, ngaji udah masya Allah. Wah, anak kaget. Dari mana? Iya, anak pernah dapat share gini-gini tuh. Kita nggak pernah tahu tuh. Apalagi lagi pandemi gini, yang kita bisa kerjain cuma share, ya kan? Semoga Allah mudahkan dan memberikan manfaat. Jazakumullah khairan ihwah buat kehadirannya. Berterima kasih banget, dan jaga diri teman-teman, apalagi masih banyak aksi-aksi di luar sana menolak undang-undang omnibus law ya. Jadi saranana nggak usah ikut-ikutan, kita doain semua biar diberikan hidayah, biar dimudahkan, biar pemimpin kita dijauhkan dari orang-orang yang jahat, biar bisa mengambil keputusan yang adil dan baik. Untuk malam ini sampai di sini, terima kasih semua, semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan jika ada yang salah, dan kebenaran datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan sudah sepatutnya kita manusia yang dibebani syariat untuk tunduk dan patuh kepada syariat berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Bukan kata-kata si A, si B, Ustadz A, Ustadz B, Habib C, Kiai, dan yang lainnya. Karena kebenaran hanya dari Allah. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ketemu lagi hari apa kita ketemu? Hari Jumat ya. Insya Allah ketemu lagi hari Jumat, insya Allah. Jaga semangat.